Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi ke channel Tati alias Tati Pesek ya teman-teman, ya sahabatku. Gimana kabarnya sore hari ini ya? Gimana kabarnya kalian sore hari ini buat teman-temanku semuanya ya? Tentunya kalian sehat-sehat saja ya. Karena hari ini musim dingin ya, bulan ini musim dingin banget. Tati mau keluar, ampun ya, ampun. Ya, ternyata ya hari ini tuh kayak gini ya, suasananya dingin. Kalau di Indo mungkin suasananya panas ya teman-teman ya. Mungkin di Indo, kalau di Indo suasananya panas. Ada yang sebagian suasana dingin ya. Kalau di daerah saya di Wonosobo itu suasananya dingin guys ya. Kalau di daerah saya di Wonosobo itu daerahnya dingin ya. Terus di tempat asli saya, asli rumah saya di Ambarawa juga daerahnya dingin karena berdekatan dengan Rawapening ya. Kalau di Wonosobo emang dingin banget karena dekat dengan Dieng ya. Suami saya di sana, makanya hawanya itu dingin ya, deket Dieng. Kalau asli saya asli Ambarawa ya teman-teman ya. Bagi untuk teman-temanku semuanya yang asli Ambarawa, halo. Yang manapun berada kalian aku sapa halo semuanya ya. Semoga kalian sehat-sehat terus. Terus hari ini saya tuh merana dan merana guys. Kenapa saya merana? Ya, barusan tadi aku telepon sama anakku yang perempuan ya. Anakku itu udah gede ya, udah perawan. Udah gede, udah perawan. Mungkin dulu saya tinggal itu, saya mulai merantau itu dulu anakku yang kecil itu masih TK ya. Masih TK udah aku merantau ya. Merantau ke sana sini nggak pernah di rumah. Emang saya akui ya teman-teman, karena kebutuhan ya, karena kebutuhan ekonomi. Jadi saya itu jarang di rumah ya. Ketemu bapakku aja udah berapa tahun yang lalu ya, ketemu bapakku ya. Itu sama saudara-saudaraku juga jarang ketemu. Karena saya itu orangnya itu pergi terus, merantau terus ya. Dulu pernah saya merantau di Malaysia ya. Pertama saya merantau, saya pergi dari rumah itu tahun 89 kayaknya ya. Tahun 89 saya pergi merantau ke Jakarta. Terus saya bekerja di suatu pabrik Nike ya. Itu dulu selama 25 tahun ya. 25 tahun saya pulang ke Jawa. Di rumah saya sekitar 3 bulan. Terus saya masuk PT. Ya, saya pergi ke Malaysia. Ya, di Malaysia saya selama 6 tahun ya. Di Malaysia saya selama 6 tahun. Terus selama 6 tahun saya udah bekerja di sana. Terus saya pulang lagi ke Wonosobo ya. Pulang lagi ke Wonosobo sambil saya menunggu aku mau kemana, planning mau kemana. Saya kerja dulu di toko ya. Saya bekerja toko, saya kerja toko baju di tengah pasar ya. Kebetulan di situ saya kan orangnya cerewet, gampang ngomong, jadi laris ya. Di situ tokonya laris. Saya satu hari dibayar itu 20.000 sampai 30.000 ya teman-teman, dikerja di pasar ya, kerja di pasar di toko baju. Habis itu terus saya masuk di PT. Saya di PT itu selama 6 bulan, 7 bulan lah, selama 7 bulan ya teman-teman ya. Aku di PT menunggu proses untuk masuk ke Taiwan sini ya. Di PT selama 6 bulan apa 7 bulan gitu. Saya di rumah sekitar 2 bulan ya. Dari Malaysia saya di rumah selama 2 bulan. Terus saya pergi lagi ke Taiwan sini ya. Dari Taiwan sini saya udah sekian tahun ya. Dari tahun
berapa ya, 2013 ya, 2013 saya kesini mungkin apa 2000 berapa saya lupa ya. Sampai sekarang saya juga belum pulang ya, saya juga belum pulang karena saya itu mikir masa depan anak saya ya, mikir masa depan anak saya nanti itu jangan sampai kerjanya sengsara kayak saya ya, pikiran saya gitu. Sambil membantu ekonomi keluarga juga saya mikir masa depan kedua anak saya ya, saya begitu. Makanya tadi anak saya yang perempuan itu telepon, dia bilang ya, dia bilang katanya, Umi kok pulang nggak, Umi kerja kok lama banget nggak pulang-pulang katanya ya. Dari Mbak Caca masih TK, Umi tuh pergi terus nggak pulang-pulang nyampe sekarang, kayak gitu ya. Saya sebagai orang tua itu hati niki keloro-loro, keronto-ronto guys, hatiku ki ya, hatiku ki keloro-loro ya. Emang saya dari dulu tuh belum pulang ya, emang dari dulu saya tuh mau nangis aku. Dari dulu saya tuh memang belum pulang ya, dari dulu emang belum pulang, bukannya saya nggak mau pulang gitu ya guys, tapi saya itu juga mau pulang. Saya dalam kondisi kayak gini sekarang ini, corona kayak gini jadi penghambat buat saya ya. Apalagi di sini saya hidup kan cuma 2 orang sama neneknya, sedangkan neneknya juga nggak ada yang gantiin gitu loh teman-teman ya, kendalanya di situ. Terus saya sudah ngomong ke agent, sudah ngomong ke majikan bahwa saya minta cuti 1 bulan buat pulang kampung, itu diperbolehkan karena saya udah lama itu nggak pulang ya. Pihak agent sendiri memperbolehkan saya pulang ya, pulang cuti 1 bulan. Terus majikanku sendiri juga mengizinkan aku pulang, tapi dengan syarat kalau sudah corona hilang ya, kalau sudah aman, udah corona hilang saya boleh cuti. Kenapa saya nggak boleh cuti dulu? Karena nanti akhirnya sini yang repot, bosku sini yang repot ya. Saya bisa keluar ke Indonesia, tapi nanti saya masuk ke Taiwan itu susah guys gitu. Sedangkan saya masih butuh duit buat biaya sekolah anak saya gitu loh teman-teman ya. Bukannya saya itu nggak kangen, bukannya saya itu nggak rindu, bukannya saya itu nggak kangen suami, saya itu ya kangen. Siapa yang nggak kangen sama suami, sama anak-anak, sama keluarga, sama bapak, sama adik ya, pastinya saya itu kangen. Tapi keadaannya begini ya, gimana lagi ya. Kalau nggak kangen anak, nggak kangen suami, nggak kangen keluarga, bohong ya, bohong. Karena saya sendiri merasakan ya, kalau kita kangen anak bisanya video call kayak gitu, bisanya cuma nanya, hari ini bapak masak apa, hari ini udah makan belum, kayak gitu teman-teman ya. Kita bisanya cuma kayak gitu ya. Sebenarnya saya itu sebenarnya juga kangen sama anak-anak saya, itu kangen ya. Saya tinggal itu anakku yang laki-laki itu dulu ya, dulu itu kelas 3 SD ya, kelas 3 SD aku tinggal. Terus yang perempuan itu masih masuk TK PAUD ya, masih PAUD. Sekarang yang bujang udah kuliah, yang perawan udah mau masuk SMA ya. Anak saya itu udah gede, udah bujang, makanya saya tinggal masih iyik-iyik ya. Saya terima kasih banget buat suamiku ya, yang udah ngurus anak-anaknya ya. Sebenarnya juga kangen sih, kangen ya, kangen sih kangen, rindu sih rindu, namanya sama anak itu tetap kangen. Tapi keadaannya juga begini ya. Saya tuh udah menggebu-gebu guys ya, saya tuh udah menggebu-gebu banget teman-teman ya. Planning saya itu bulan 5 ya,
Sekarang kan bulan 12. Planning saya itu udah aku planning mateng-mateng itu bulan 5 Lebaran saya mau pulang. Ya, dari jauh hari aku udah planning, tapi keadaannya kayak gini ya. Di bandara repot. Nanti saya bisa keluar dari Taiwan, nggak bisa masuk ke Taiwan lagi. Itu majikan saya juga khawatir. Ya, ibarat saya cuti nggak apa-apa, nggak bawa duit nggak apa-apa ya. Ibarat buat ongkos pulang ke Jawa gitu aja, ibarat satu ongkos gitu aja nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi yang diituin adalah sekarang ini loh, sekarang ini corona itu jadi penghambat. Bener, corona itu jadi penghambat. Saya dari dulu mau cuti, kata majikanku yang dulu itu nggak boleh ya, aku nggak boleh cuti katanya. Tapi kalau kamu cuti nanti bapakku meninggal, soalnya yang ngurus nggak seperti kamu. Kamu tuh kalau ngurus bapakku itu telaten orangnya, sigap, apa cepet bapakku meriang juga cepet, kayak gitu teman-teman ya. Makanya saya tuh disenangin sama majikan-majikanku, karena kalau saya jaga orang tua itu tanggung jawab bener ya, masalah makan obat, masalah apa gitu saya tanggung jawab bener. Kalau pasien saya nggak bener saya omelin kayak gitu, karena saya itu tanggung jawab banget gitu. Makanya majikan-majikan saya ini pada sayang sama aku, itu pada sayang semuanya, karena kerja keras, tanggung jawab tuh penuh ya. Jadi untuk anak-anakku ya, sabarlah dulu ya. Umi pasti pulang ya, Umi pasti pulang. Umi pasti kangen ke anak-anak. Ya, doakan Umi supaya panjang umur, dikasih rezeki, dikasih kesehatan ya. Doakan ya, doakan biar Umi ini nanti insya Allah Lebaran kalau corona sudah hilang ya, katanya sih corona bulan 12 akhir ini udah hilang katanya ya, saya juga belum tahu ya. Katanya akhir bulan 12 itu corona Indonesia itu udah hilang. Makanya saya sangat berharap banget ya. Makanya saya berharap banget. Saya itu juga kangen sama anak-anakku tuh guys. Ya inilah ya paling menyedihkan, paling merana, paling nelongso cerita TKW adalah kalau anaknya kangen, anaknya meriang. Ya itulah yang memukul hati perasaan seorang TKW ya. Katanya tadi, Mi, Mbak Caca kangen Mi, Umi kan lama nggak pulang. Aduh, hatiku mak gregel guys. Hatiku mak jenggunuk, mak gregel. Ya karena apa? Saya juga apa ya? Mikir, saya juga tahu, saya juga paham perasaan anak ya. Apalagi nanti mau lebaran itu ya. Kalau mau lebaran itu kan pasti anak-anak itu minta baju baru, minta sepatu baru. Ya walaupun masih punya baju baru banyak, tapi dia pasti akan minta baju. Karena apa? Lebaran itu kan tradisi orang kita kan pakai baju baru, pakai baju lebaran, terus di meja banyak makanan kayak gitu kan. Ya betapa senangnya kalau saya pas lebaran itu pulang ya, betapa bahagianya keluargaku, betapa bahagianya suamiku dan anak-anakku kayak gitu. Aku tuh bayanginnya segitu teman-teman ya. Saya tuh sangat berharap banget mudah-mudahan corona itu biar cepet berlalu, biar saya itu bisa cuti kayak gitu. Saya tuh kalau anakku bilang Umi pulang kayak gitu tuh, ini tuh nyesek deh ya, dadaku tuh nyesek. Ya buat apa kalau saya nyari duit terus kalau anakku itu menahan rindu ya, saya pun menahan rindu. Tapi ya gimana lagi ya, tapi gimana lagi, karena kondisi kayak sekarang ini kayak gini ya, kondisinya itu kayak gini banget gitu kan, kondisinya itu kayak gini banget gitu loh ya. Saya berpikirnya itu
berpikir masa depan ya, saya tuh kangen anak-anak, saya itu juga kepengen pulang itu ya, juga kepengen banget. Tapi ya itu satu kendala corona ya, karena saya masih punya tanggung jawab nyekolahin anak saya sampai lulus kayak gitu. Jadi kalau seandainya saya bisa keluar Taiwan tapi saya nggak bisa masuk lagi ke Taiwan kayak gitu kan, sayanya yang rugi gitu, ruginya aku nggak bisa nyekolahin anakku lagi gitu loh teman-teman. Sedangkan saya perjuangan di PT aja 7 bulan saya di situ tidur di PT, makan tidur sekolah menunggu ya. Makanya buat anak-anakku tetap semangat, tetap doakan Umi supaya Umi ini panjang umur ya, dimudahkan lagi rezekinya biar bisa pulang, bisa ketemu anak-anak semuanya ya. Tentunya buat mbak-mbaknya TKW tetap bersemangat ya. Kalau masalah anak kangen, suami kangen, saudara kangen itu udah hal yang biasa ya. Jangan diambil hati yang dalam-dalam, gimana lagi ya, habis gimana lagi ya. Kalau itu diiyain aja dulu, karena kita di sini juga masih berjuang ya, berjuang untuk keluarga dan untuk anak. Jadi kalau ada anaknya, ibu aku kangen, mami aku kangen, umi aku kangen, bunda aku kan, udah biasa kayak gitu ya. Namanya anak-anak itu pasti merindukan seorang ibu ya. Ibu pun selalu merindukan seorang anak gitu, seorang suami, seorang anak, seorang saudara begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mbak-mbaknya tetap semangat, tabah, yang penting kita itu sehat ya. Jangan sampai anaknya bilang umi pulang, aduh langsung ngedon, langsung kerja gini, nggak doyan makan. Jangan begitu, itu namanya menyiksa diri ya teman-teman ya. Ya namanya kita kerja di luar negeri, kita harus perlu ketabahan, perlu pengorbanan, dan perlu perjuangan ya. Kalau anaknya mengeluh, mi saya kangen, iya nak aku juga kangen, nanti suatu saat juga umi pulang kalau udah ada biaya, kalau udah itu di coronanya udah hilang gitu aja dah. Anak itu seneng gitu, yang penting diiyain aja. Jangan sampai anaknya bilang mama aku kangen, umi aku kangen, bunda aku kangen, langsung kalian memikir, langsung mikirnya ini sampai putek, nanti akhirnya kalian stres, sakit. Nah jangan begitu ya. Namanya kita kerja itu ya kita punya tanggung jawab. Namanya orang ada kangen itu udah hal wajar ya teman-teman ya. Begitu, itulah pesan Tati ya teman-teman ya. Kalau anaknya kangen ya diiyain aja. Jangan sampai kalian ya emang keronto-ronto, keloro-loro itu emang bener, tapi jangan terlalu dalam-dalam hati ya, nanti hatinya sakit ya. Nanti akhirnya kalian sakit di sini. Kalau kalian sakit di sini, siapa yang nyari duit, siapa yang mau nyari nafkah ya teman-teman ya. Begitulah cerita dari Tati ya. Tati hari ini sangat sedih karena anaknya kangen ya. Yang laki-laki yang bujang pun bilang gitu, Mi, Umi kok nggak pulang-pulang nyari duit terus, kasihan Umi dari dulu nyari duit sendirian kayak gitu anakku yang laki-laki, karena udah bujang gitu. Padahal kebutuhan dia sendiri ya, buat bayar kuliah juga ininya itu pusing ya teman-teman ya. Yang tapi nggak apa-apa, semua pengorbanan itu buat anak. Semoga pengorbanan Uminya ini bisa membahagiakan anak-anakku atau membahagiakan anak-anak kalian di masa depannya ya teman-teman ya. Tetap semangat dan semangat, pikir yang positif, jangan mikir yang negatif, nanti kalian ngedon, kalian sakit ya. Begitulah pesan dari Tati. Ya udah sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dulu video dari Tati, selangan buat sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Bye.